Halo bergikat milih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiljing Sumping Sampurasun Ramtes. Balik lagi di channelnya Cat Mili, My Cat is my family. Di video kali ini saya mau sharing tentang beberapa hal yang perlu wargi perhatikan ketika wargi akan mengadopsi kucing. Jadi buat wargi nih yang baru berkeinginan untuk memelihara kucing di rumahnya, wargi bisa simak video ini ya. Nah, jadi ada dua cara nih yang bisa kita tempuh untuk memelihara kucing. Yaitu wargi bisa membeli atau mengadopsi secara gratis dari teman ataupun dari forum pribah. Ataupun wargi bisa rescue kucing-kucing yang ada di jalanan ya. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu wargi perhatikan sebelum wargi mengadopsi kucing. Yang pertama, wargi harus mengukur kemampuan wargi sendiri. Jadi kita harus bisa mengukur nih kemampuan kita untuk merawat dan membiayai si kucing. Apakah mampu atau tidak? Yang kedua, tentukan jenis kucing. Apakah kita mau mengadopsi kucing ras atau kucing domestik atau yang biasa kita kenal dengan kucing kampung? Nah, jadi wargi harus pikirkan lagi ya. Apalagi jika wargi ingin merawat kucing ras. Itu wargi harus siap dengan segala risikonya. Karena kucing ras itu lebih rentan dengan penyakit. Berbeda dengan kucing kampung atau kucing domestik ini yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi ketika wargi ingin mengadopsi kucing ras, wargi harus siap berkorban banyak untuk biaya perawatan dan biaya pengobatannya. Karena biaya untuk memelihara kucing ras ini tidak murah ya. Yang ketiga, belajar cara merawat kucing. Jadi dalam merawat kucing tidak sekedar hanya memberikan tempat di rumah dan memberi makan saja. Tapi wargi juga perlu tahu seluk-beluk dunia kucing, terlebih penyakit-penyakit yang bisa menyerang kucing serta tanda-tanda gejalanya. Ini untuk antisipasi bila mana nanti terjadi tanda-tanda gejala penyakit yang terjadi pada kucing wargi, bisa secepatnya wargi ketahui dan segera melakukan penanganan yang tepat. Contohnya dulu saya ketika pertama kali merawat kucing, karena sebelumnya dulu saya tidak suka dengan kucing, tetapi pada suatu hari, saya menemukan kitten usianya sekitar 1 bulanan lebih. Karena kasihan dia terlantar di jalanan sendirian, jadi saya bawa ke rumah. Nah, tapi saya tidak punya persiapan apapun, tidak tahu tentang bagaimana cara merawat kucing, tidak tahu gejala sakit kucing itu seperti apa, hingga akhirnya telat penanganan dan dia meninggal. Padahal jika seperti saat ini, ketika saya sudah tahu, si kucing itu hanya terkena cacingan. Jadi karena saya tidak tahu tanda-tandanya seperti apa penyakit cacingan itu, dia mencret-mencret, kehilangan nafsu makan, gak mau minum. Itu saya biarin karena saya tidak tahu cara menanganinya seperti apa dan dia sakit apa. Sedangkan pola pikir yang baru pertama merawat kucing, kalau mau ke dokter itu pasti di pikirannya itu takut mahal. Jadi banyak banget pertimbangan ketika kucing kita sakit. Mau dibawa ke dokter itu pasti takut mahal. Dan setelah seminggu dia nggak sembuh-sembuh, barulah saya ada niatan mau dibawa ke dokter, tapi ternyata pas saya pulang kerja, dia udah meninggal. Dan dari anusnya itu keluar banyak banget yang namanya cacing. Itu di situ saya sedih banget. Pertama kalinya ngerawat kucing dan dia meninggal baru seminggu di rumah. Itu rasa kehilangannya seperti kita kehilangan keluarga sendiri. Karena saya udah sayang banget, tapi saya gagal ngerawat dia. Dan dari situlah saya termotivasi buat rawat kucing dan jangan pernah terjadi hal yang sama di lain hari. Jadi buat wargi yang baru mau ngerawat kucing atau sekarang lagi rawat kucing, wargi harus rajin-rajin ya belajar, searching. Atau sekarang tuh banyak banget cat lovers yang siap membantu. Kalau misalkan kita agak tahu, kita bisa nanya sama mereka. Atau wargi juga bisa komen di sini ya buat tanya-tanya. Pasti saya akan jawab. Dan wargi juga jangan takut untuk pergi ke vet ya, ke klinik hewan. Jangan takut mahal. Rata-rata biaya itu sekitar 70.000 ya untuk ke dokter hewannya. Dan biasanya untuk obatnya itu kita tebus sendiri di apotek. Kalau misalkan mau yang murah, wargi bisa datang ke puskeswan. Itu wargi gratis di sana ya, kecuali kalau misalkan memang obat yang ada di sana, ya kita harus tebus sendiri ke apotek. Jadi kalau misalkan mau yang murah, ya wargi datang ke puskeswan aja.
Yang keempat, vaksinasi kucing. Wargi perlu memvaksinasi kucing wargi agar tidak gampang sakit dan terkena virus. Apalagi ini kucing ras. Karena berbeda dengan kucing domestik yang antibodinya itu lebih kuat, imunnya lebih kuat, kucing ras ini memang perlu perhatian yang ekstra dan wajib divaksin. Yang kelima, siapkan segala perlengkapannya mulai dari pasir, makanan, serokannya, bak pasirnya, tempat makan dan minumnya, vitaminnya, obat-obatannya, yang pastinya untuk melengkapi semua kebutuhan kucing wargi. Yang terakhir itu steril. Jadi sebaiknya wargi mengadopsi kucing jangan banyak-banyak ya, apalagi jika kucingnya itu betina. Bisa-bisa nanti jika wargi terlalu banyak mengadopsi kucing, suatu saat wargi bisa jadi kewalahan. Karena dari satu betina itu ketika mereka melahirkan, sekali melahirkan bisa 4-6 ekor. Kebayangkan jika wargi mengadopsi 2 saja jantan dengan betina, ketika mereka berusia 7 bulan ke atas pada masa mereka birahi, dan kawin 2 bulan kemudian kucing wargi bisa menjadi 6 ekor. Atau jika anaknya 6 berarti wargi bakal punya 8 ekor. Oh my god! Jadi steril ini sebenarnya bisa dikatakan penting. Selain manfaatnya juga baik untuk kesehatan, steril ini juga menstabilkan atau menjaga populasi kucing di dunia. Jadi dengan steril kita bisa membatasi populasinya. Kebayangkan kalau nanti misalkan kucing wargi dari 2 terus beranak 6 menjadi 8. Nah si anak-anaknya ini kan nanti juga mereka butuh kawin. Mereka akan melahirkan dan pasti bakal berkali-kali lipat dan bertambah banyak. Jadi kalau misalkan kucing wargi udah kebanyakan, wajib steril ya. Karena steril ini juga bagus untuk kesehatan si kucing. Mereka akan lebih gembul, bulunya nggak rontok, tidak mudah terkena penyakit, dan pastinya bikin manja. Nah mungkin seperti itu ya, menurut saya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengadopsi kucing. Buat wargi yang mau menambahkan, wargi bisa komen di bawah ya. Mungkin wargi punya pengalaman lainnya. Oke, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Saya Awan Setia pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang wargi punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.